Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Imron pribadi. Tentu tetap di channel Vlog Marifat Bisnis, sajian konten tentang handicraft. Ingat handicraft, ingat Marifat Bisnis. Nah, kali ini saya kedatangan tamu spesial. Nah, tapi sebelum saya bicarakan tentang Mas Alvin, saya saat ini berada di Dira Balung. Ya, di Dira Balung. Dira Balung adalah sarana rekreasi, wisata, kuliner untuk masyarakat Balung. Oke. Nah, bincang-bincang dengan Mas Alvin hari ini, sebelum saya perkenalan dan seterusnya, ini agak ada sisi yang menarik yang perlu kita jelasin, kita pahami bersama, bahwa kita akan bincang-bincang bagaimana peranan outbound, ya, bicara tentang outbound, kaitannya dengan socialpreneur, dengan entrepreneurship, sampai outbound menjadi sebuah kepribadian. Sehingga outbound itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang unik, yang perlu kita bahas. Kita bincang-bincang dengan ahlinya. Nah, ini Mas Alvin, apa kabar Mas Alvin? Baik. Ini kenalan dengan Mas Alvin. Mas Alvin, lama tidak ketemu ya. Saya bersahabat dengan Mas Alvin lama dan kenalan lama di komunitas. Saya pernah ketemu forum di DWJ ya. Ya, destinasi wisata Jember. Nah, luar biasa. Nah, Mas Alvin, sebelum kita bicara tentang outbound, Mas Alvin coba kenalkan dulu kepada pemirsa channel Vlog Marifat Bisnis tentang Mas Alvin itu kiprahnya seperti apa. Perjalanan karir lah, perjalanan hidupnya dalam sampai sekarang menjadi trainer ya. Menjadi trainer betul ya? Ya, trainer bisa di bidang outbound, dikatakan di seperti bidang apa itu human research dan banyak hal lah tentang performa Mas Alvin ini yang perlu kita build up. Nah, monggo Mas Alvin. Ya. Oke, terima kasih Pak Imron. Salam outbounder. Seperti itu Pak Imron kan ya. Iya, jadi kita sebagai harapannya sebagai panutan nantinya paling tidak memberi penyemangat dan bisa menularkan baik ekspresi kita, baik karakter kita, apalagi bisa memberikan hal-hal yang terbaik. Bahasa keren kita itu penyemangat dulu. Ya. Salam outbounder. Nah, seperti Salam itu. Outbounder itu. Salam outbounder. Ya. Oke, terima kasih Pak Imron dari Marifat Bisnis. Alhamdulillah pada kali ini kita berada di Dira ya Pak Imron ya. Berada di Dira terkait dengan ngobrol atau bincang-bincang santai terkait dengan apa yang kita lakukan dan juga terkait dengan kemanfaatan jika menjadi seorang trainer, fasilitator atau bahkan motivator kan seperti itu. Seperti itu Pak Imron. Nah, kira-kira Mas Alvin ini saya lihat pertama di naungan holdingnya itu Paradiso. Nah, boleh sekilas tentang Paradiso sebelum kita bincang-bincang tentang launching buku outbound. Nah, oke, luar biasa. Jadi sebelum bicara tentang buku launching panduan, ya, ini semoga menjadi buku kurikulum di kampus-kampus, di SMK dan seterusnya. Harapannya kan kita ke sana. Menjadi buku panduan standar yang masuk di dinas pendidikan dan seterusnya. Nah, sebelumnya tentang Paradiso, sehingga dengan Paradiso itu sampai melahirkan sosok Mas Alvin, profil Mas Alvin, dan juga sampai melahirkan tentang rencana penerbitan launching buku outbound Mas Alvin. Oke, terima kasih sebelumnya, luar biasa Pak Imron. Harapannya kita diskusi ini bisa memberikan kemanfaatan siapapun yang nantinya bisa menikmati bahkan bisa membaca buku ini kan seperti itu Pak Imron. Nah, terkait dengan sejarah kita di giat training, awal kita memang harus meniti karir pun juga tidak instan juga, harus juga berproses seperti itu. Proses awal kita memang kita itu berada di bawah naungan teman-teman yang memang sudah settle senior. Nah, kita belajar di sana. Kebetulan kita waktu itu awal 10 tahun yang lalu itu gabung di Kalimantan Timur Apa itu? Di salah satu outbounder yang ada di Kalimantan Timur. Kebetulan pertama kali saya bergabung. Iya, saya gabung sebagai kru. Sebagai kru. Jadi ternyata luar biasanya untuk kegiatan baik indoor maupun outdoor itu ternyata bisa satu dipelajari, kedua ternyata bisa memberikan sesuatu perubahan baik untuk karakter seseorang ataupun karakter-karakter perusahaan, bahkan meningkatkan suatu performa pribadi dan juga performa suatu perusahaan. Seperti itu. Jadi kalau kita mengacu kepada goal yang diinginkan, kalau kita mengisi suatu acara,
kita tanya dulu referensi dari perusahaan, apa sih yang diharapkan perusahaan, apa sih target yang diinginkan perusahaan, sehingga jadi bisa by custom ya? Betul, by ya? custom juga bisa. Masuk menu-menu di dalamnya. Nah, menu-menunya itu kita sesuai dengan goal yang diinginkan oleh perusahaan. Contoh kecil, dalam suatu perusahaan kok mengalami krisis kepercayaan diri, krisis karyawan, bahkan krisis emosional, untuk bagaimana perusahaan ini kok mulai menurun trennya. Nah, di situ kita setelah berbincang mengenal tentang dalamnya perusahaan, sehingga kita bisa membuat satu catatan, bahkan satu resume bahwa yang harus dilakukan oleh perusahaan harus seperti ini loh Bapak, harus seperti ini. Salah satunya dengan training indoor ataupun outdoor. Kalau kita sebut bahasanya outbound, seperti itu. Training outbound. Nah, training outbound. Nah, kebetulan kami sendiri di dalam training outbound ini ada beberapa klasifikasi Pak Imron. Salah satunya adalah training outbound edukasi, training outbound adventure, training outbound untuk yang skala bahasanya ini adventure, bisa keliling, adventure. Itu klasifikasi terkait dengan outbound. Perusahaan dia itu mempunyai permasalahan yang luar biasa. Karena apa? Performnya menurun, target menurun, sehingga loyalitas menurun. Intinya karakter-karakter yang ada di perusahaan tersebut tidak sesuai harapan perusahaan. Sehingga ada salah satu istilahnya coach atau trainer membrandingkan diri untuk apa? Menawarkan diri di salah satu perusahaan itu untuk membuat istilahnya perubahan dengan cara outbound. Nah, waktu itu memang outbound yang tahun 1800-an itu memang semi militer, Mas Imron. Jadi apa mungkin outbound itu sebenarnya kegiatan militer di awal-awalnya? Awal-awalnya memang mengadopsi kepada kegiatan militer, sehingga waktu itu bisa 1 hari 1 malam, bahkan sampai 1 minggu peserta ini diajak touring ke salah satu tempat yang memang jauh dari keramaian, bahkan sampai ke masuk di dalam hutan. Bincang-bincang dengan Mas Alvin ini semakin menarik. Nah, sebelum kita bincang-bincang tentang launching buku outbound, baik e-book atau dalam bentuk buku yang akan di-launching oleh Mas Alvin ini, kita ikuti terus channel vlog Marifat Bisnis. Jangan lupa iklan dari produk UMKM tim dari Marifat Bisnis. Hadir dengan varian kopi jantan original dan kopi rempah Nusantara. Terbuat dari biji kopi robusta lanang pilihan sehingga berkhasiat meningkatkan vitalitas. Dicampur dengan rempah-rempah Nusantara, efektif membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh Anda. Kopi Bikla diolah secara higienis sehingga menciptakan aroma dan rasa yang istimewa. Kopi Bikla, kopi pesantren untuk negeri, dari kampung untuk dunia. Sahabat channel vlog Marifat Bisnis. Nah, bahasan tentang outbound sesuatu yang menarik yang harus memang menjadi sebuah perilaku dan habit atau kepribadian kita. Hari ini pakarnya outbound Mas Alvin ini akan melonsing buku. Nah, makanya saya di channel vlog Marifat Bisnis ini saya mengundang Mas Alvin untuk ingin tahu lebih jauh, karena outbound ini untuk menjaga kesehatan bukan hanya kesehatan fisik, tapi kesehatan mental dan seterusnya ini sangat dibutuhkan bagi milenial, bahkan untuk lansia pun juga perlu, Mas Alvin ya. Betul. Untuk lansia. Nah, Mas Alvin, boleh diceritakan kira-kira kisi-kisi di dalam buku itu. Tapi sebelum dijelasin, tentu agar pemirsa ini nanti tertarik membaca dan membeli bukunya tentunya. Nah, boleh dijelasin Mas Alvin kira-kira yang mendasari filosofi dan sampai Mas Alvin ini menulis buku pertama itu, sebelum dijelasin tentang isi-isinya di dalam buku itu, Mas Alvin. Bagaimana Mas Alvin? Oke, luar biasa Pak Imron. Ya. Alhamdulillah terkait dengan sebelum launching bahkan sampai menulis buku itu, kami memang kebiasaan kami
bergaul dengan orang-orang yang satu peduli lingkungan, kedua memang suka belajar dari pengalaman atau bahkan bahasa kerennya experience learning kan. Experience learning ya. Iya, itu salah satunya. Dan kedua kami sendiri senang berorganisasi Pak Imron waktu itu, dan akhirnya dengan adanya kita ngumpul sama teman-teman terus membuat suatu organisasi yang bisa mensuppoti antara teman dan teman sehingga ternyata kalau kita bisa meng-hire suatu kelompok atau kelompok bahkan sampai meng-hire suatu organisasi dibikin yang luar biasa, kenapa tidak? Nah, waktu itu awalnya seperti itu Pak Imron. Sehingga kita pelajari terus, kita bergabung ke salah satu provider outbound, kita menjadi fasilitator, trainer, bahkan jadi kru awal-awalnya. Sehingga kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa ternyata pelatihan bahkan ngering acara outbound baik indoor maupun outdoor ternyata luar biasa. Dan hasil yang bisa didapatkan. Jadi outbound itu ada indoor dan outdoor. Ah, betul. Itu juga dikupas dalam buku nanti itu. Betul. Wah, ini menarik sekali. Jadi menarik sekali dijelasin ya. Terus lanjut. Luar biasanya sehingga kita bisa sedikit berkolaborasi dengan teori-teori yang ada, terus pengalaman-pengalaman yang ada sehingga menjadikan suatu outbound sebagai bentuk kebutuhan. Contoh kecil adalah jika dalam satu permasalahan di dinas, perusahaan, instansi, bahkan yayasan, apa sih yang membuat kurang solidnya? Terus targeting dalam perusahaan kok nggak tercapai? Bahkan rasa emosional, rasa memiliki, bahkan rasa bahasa kerennya itu sekarang itu apa? Jiwa totalitasnya di perusahaan kok masih berapa persen. Nah, dengan kegiatan outbound baik indoor, materi indoor ataupun outdoor dengan permainan-permainan, ternyata skala yang muncul dari kegiatan ini ratingnya lebih tinggi. Dan itu bukan hanya dari pengalaman kita, tapi kita kan minta testimoni, respon, flashback dari klien-klien yang pernah kita lakukan kegiatan seperti itu. Outbound itu bisa personal, bisa perusahaan ya? Kalau secara personal itu hanya konseling, konsultasi. Tapi kalau kami kan ranahnya ke grouping. Ke grouping berarti perusahaan banyak perusahaan atau komunitas ya? Komunitas, yayasan, lembaga seperti itu. Itu terkait dengan outbound. Termasuk sekolah juga? Sekolah itu malah dunia pendidikan. Dunia pendidikan ya. Dunia pendidikan sangat dibutuhkan untuk satu baik untuk gurunya, tentunya kan karena kita bergerak di training outbound. Ranahnya ada nantinya harapannya dengan buku ini muncul trainer-trainer baru, muncul coaching-coaching baru, bahkan guru-guru yang mempunyai capability yang luar biasa terkait dengan public speakingnya dan ngering acaranya. Selain untuk tutorial untuk mentor, bisa untuk peserta. Outbound seperti itu Pak Imron. Jadi di dalam buku outbound nanti yang ditulis oleh Mas Alvin ini menjelaskan tentang modul-modul outbound, termasuk permainan-permainannya, trik-triknya, strateginya lah. Terus untuk pemula bagaimana? Dijelasin juga di dalam buku itu. Untuk pemula jelas. Pemula, kita sebagai pemula kita jelaskan di sana di buku ini satu bagaimana dia menjadi seorang trainer. Jadi buku bisa menjadi trainer outbound ya? Mengupas tentang sejarah outbound, terus apa itu outbound, manfaat outbound, dan juga kita tulis di sana. Jadi pas sekali kalau jadikan panduan bagi seorang trainer outbound ya, menjadi salah satu referensi lah. Referensi untuk seorang trainer. Karena kalau saya melihat di Gramedia atau di toko buku itu masih minim sekali lah buku-buku panduan outbound, belum banyak seperti buku-buku yang lain. Karena saya juga hobi membaca. Nah, Mas Alvin, kita kaji lebih lanjut. Kira-kira apa yang paling unik yang ditawarkan di dalam bukunya Mas Alvin itu? Berikan sedikit-sedikit aja bocorannya Mas Alvin. Kisi-kisinya. Bagaimana soalnya? Luar biasa Pak Imron. Yang jelas kita di dalam buku ini kita jelaskan bagaimana standar seorang trainer, salah satunya. Jadi ada standarnya ya trainer itu ya? Terus juga di situ di buku ini kita tulis game-game pemula, game-game game A contoh, alatnya apa, cara bermainnya seperti apa, terus permainannya ini targetingnya apa. Juga penuh dengan apa itu gambar-gambar visualnya juga disebutin gambar. Tentunya ini gambar-gambar yang berkualitas dan berwarna nantinya. Bentuk-bentuk permainan juga. Permainannya betul. Ya lanjut Mas Alvin ya. Nah,
Salah satunya tentang game-game kita kupas habis di dalam buku itu. Kedua, bagaimana cara meng-hire komunitas atau bahkan bagaimana meng-hire suatu acara. Jadi buku ini lengkap. Panduan acara, ya. Panduan mengemas acara. Mengemas acara. Ya. Salah satunya termasuk bentuk outbound itu ya. Bentuk outbound. Ketiga, di dalam buku ini kita tuliskan tentang keinginan dari seorang trainer harus seperti apa sih saya seorang trainer, langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Dalam artian buku panduan ini sebagai untuk pelaku atau pegiat outbound dan juga sebagai panduan seorang trainer. Seperti itu. Iya. Jadi bisa untuk individu dan juga untuk trainer ya. Panduan tentang outbound itu. Tentang outbound. Ya. Kalau yang dijelaskan dari awal tadi itu manfaatnya outbound kan. Manfaatnya outbound, kalau manfaat outbound itu untuk grouping, untuk perusahaan luar biasa, Pak Imron. Tapi kalau untuk buku ini spesifiknya bagaimana seorang trainer yang profesional di situ. Oh, banyak membahas tentang itu ya. Membahas tentang seorang leader, seorang pemandu outbound. Terus gitu. apa juga dijelasin tentang bagaimana caranya agar outbound itu menjadi kepribadian atau keinginan di dalam buku itu dibahas juga. Karena kan tidak semua orang itu memahami outbound dan memulai outbound kadang-kadang takut dan seterusnya. Nah, itu Mas Alvin ya. Apa dibahas juga di sana? Di buku ini kita bahas tentang hal ihwal tentang sejarah outbound, pengertian outbound, manfaat outbound, dan juga sampai outbound berbasis ekonomi kreatif. Oh, sampai masuk ke ekonomi kreatif ya? Jadi bagaimana ada pelaku-pelaku khusus, contoh kalau di buku kami kita bedah salah satunya adalah jika dia tidak punya kemampuan meng-hire tapi dia punya properti outbound, bisa juga sebagai pelaku outbound. Sebagai pelaku outbound berarti ya. Terus yang kedua, dia punya alat dan dia sendiri bisa membawakan game-game alat. Nah, itu juga bisa masuk ke ranah pelaku outbound. Ke pelaku outbound ya. Atau hanya dia tidak punya peralatan tapi dia bisa membawakan alat-alat itu dengan properti yang ada, dia mampu dengan skillnya membawa kegiatan sebagai trainer outbound. Di situ Pak Imron untuk terkait dengan bisnis yang ada di dalam buku ini. Nah, kira-kira Mas Alvin, targeting dari buku itu, segmentasinya atau positioning daripada buku itu nantinya itu kalangan mana saja yang targetingnya Mas Alvin? Wah, yang jelas ini targetingnya Mas Alvin. Kita berharap skala spesifik bisa dinikmati semua orang. Semua orang ya. Secara umum. Tapi secara spesifik harapannya mulai dari kucing, guru juga ya, guru sekolah-sekolah itu ya. Guru sekolah, karena dosen termasuk ya. Termasuk dunia pendidikan. Terus trainer di bidang fasilitator, trainer itu kan banyak. Trainer sebagai outbounder, trainer sebagai salah satu unit kegiatan atau mentor-mentor yang lain. Bahkan standar motivator kita tulis di sana. Jadi itu spesifikasinya buku ini dibaca atau dalam artian bisa dinikmati seorang guru, trainer atau bahkan seorang guide. Kalau di travel kan ada guide. Nah, ini bisa juga dipakai untuk acuan seperti itu. Insya Allah luas banget di dalamnya. Kita berapa halaman rencana Mas Alvin? Kita 130 halaman. 130 halaman. Wah, mantap sekali ya. Oke, sahabat channel Vlog Maripat Bisnis, sesuatu yang menarik dengan kunjungan Mas Alvin ke sini. Jangan lupa ya, buku ini juga akan dipasarkan di marketplace Maripat Bisnis. Dan di channel Vlog Maripat Bisnis ini, teman-teman bisa pesan e-booknya atau pesan bukunya. Lebih bagus pesan bukunya dong, miliki sebagai referensi. Dan sudah jelaskan Mas Alvin bahwa untuk semua kalangan, untuk siswa, mahasiswa, mentoring, dan para trainer. Wah, ini mantap sekali. Saya ingin membaca apa sih dari buku itu. Semoga kita tunggu dalam waktu dekat akan terbit buku ini. Terima kasih. Salam untuk Mas Alvin. Salam outbounder. Salam outbounder. Terima kasih. Ingat handicraft, ingat Maripat Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.